Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Arista, mahasiswa semester akhir Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dengan NPM 201943501377. Di sini saya akan mensimulasikan aplikasi tugas akhir saya sebagai persyaratan mencapai gelar kesarjanaan dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kelayakan Sertifikasi Guru menggunakan metode Simple Additive atau SAW pada SMKF Bakti Kencana Bogor. Sebelum masuk ke dalam sistem aplikasi, hal yang perlu kita lakukan adalah menjalankan MySQL database dan juga Apache Web Server pada SMPP. Hal ini dilakukan untuk menghubungkan sistem aplikasi dengan database. Setelah itu, kita dapat masuk ke sistem aplikasi kelayakan sertifikasi guru SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor. Berikut adalah halaman login untuk aplikasi kelayakan sertifikasi guru SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor. Di sini, user diminta untuk melakukan input username dan juga password. Setelah itu, kita dapat mengklik tombol login untuk masuk ke dalam sistem aplikasi. Berikut adalah halaman utama aplikasi kelayakan sertifikasi guru SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor. Di sini terdapat 4 menu utama, yaitu user, master data, proses, dan juga laporan. Selanjutnya kita masuk ke data karyawan. Berikut adalah tampilan untuk form data karyawan. Di sini user dapat memasukkan identitas karyawan berupa NIK, nama, telepon, dan juga alamat. Dan juga terdapat 4 aksi, yaitu simpan, ubah, hapus, dan juga keluar. Sebagai contoh, untuk menyimpan data karyawan baru, kita bisa memasukkan NIK, nama, telepon, dan juga alamat. Setelah selesai, kita klik tombol simpan dan data berhasil disimpan pada tabel data karyawan. Jika ingin mengubah data karyawan, kita klik data pada tabel, lalu kita ubah data yang ingin kita ubah. Contohnya, kita ubah nomor telepon karyawan. Kita masukkan nomor telepon yang baru, lalu klik ubah dan data berhasil disimpan. Jika kita ingin menghapus, kita klik nama karyawan yang ingin dihapus, lalu klik hapus dan data berhasil dihapus. Jika kita mengklik keluar, kita akan kembali kepada halaman utama aplikasi. Berikutnya, form data guru. Sama seperti form karyawan, di sini pun user diminta untuk memasukkan identitas guru seperti NIP, nama, telepon, dan juga alamat. User dapat melakukan 4 aksi, yaitu simpan, ubah, hapus, dan juga keluar. Untuk contoh menginput data guru baru, di sini kita melakukan input NIP, nama, telepon, dan juga alamat. Setelah selesai, kita klik simpan dan data berhasil disimpan. Jika kita ingin mengubah data guru, kita klik data guru yang ingin kita ubah pada tabel, lalu kita lakukan pengubahan. Dan data berhasil diubah. Dan jika kita ingin menghapus data, kita klik data guru pada tabel, lalu kita klik hapus dan data berhasil dihapus.
Dan jika kita mengklik keluar, kita akan kembali ke halaman utama. Berikutnya adalah menu data kriteria. Pada menu ini, terdapat kriteria 1 sampai dengan kriteria 5. Kriteria 1 dengan nilai sosial bobot 15 dengan keterangan benefit. Kriteria 2 yaitu nilai pedagogik dengan bobot 25 dan keterangan benefit. Kriteria 3 yaitu nilai kepribadian dengan bobot 25 dan keterangan benefit. Kriteria 4 ada nilai profesional dengan bobot 10 dengan keterangan kos. Dan kriteria 5 yaitu nilai integritas dengan bobot 25 dengan keterangan benefit. Kriteria ini adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan sertifikasi guru. Selanjutnya kita masuk ke menu proses penilaian. Pada proses penilaian ini, user diminta untuk menginput data-data dan juga nilai dari setiap kriteria, mulai dari kriteria 1 sampai dengan kriteria 5. Berikut adalah nama-nama guru yang akan dinilai yang sudah disimpan dalam tabel. User diminta untuk memasukkan tanggal, NIP, nama guru, kriteria, NIK, dan juga nama karyawan. Di sini terdapat beberapa aksi yaitu simpan, ubah, hapus, dan juga keluar. Sebagai contoh, jika kita ingin menambah daftar nama guru yang akan dilakukan proses penilaian, kita bisa menginput mulai dari memasukkan tanggal, pilih NIP dan nama guru yang akan kita tambah, lalu kita input nilai dari setiap kriteria, mulai dari kriteria 1 sampai dengan kriteria 5. Kita pilih NIK dan nama karyawan yang melakukan proses penilaian ini. Lalu kita klik simpan dan data berhasil disimpan dan akan tersimpan dalam tabel. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan pengubahan, kita klik data yang akan kita ubah. Misalnya kita ingin mengubah untuk nilai kriteria 5. Kita ubah, kita masukkan angka nilai baru, klik ubah dan data berhasil disimpan. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus data dari tabel, kita klik data yang ingin kita hapus. Lalu kita klik hapus dan data berhasil dihapus dari tabel penilaian. Berikutnya adalah menu hasil perhitungan. User dapat melakukan perhitungan setelah melakukan proses penilaian dengan mengklik tombol cek matriks dan hitung bobot untuk mengetahui hasil dari perhitungan. Setelah hasil perhitungan muncul, kita dapat menyimpan hasil dari perhitungan dengan mengklik tombol simpan. Dan data berhasil disimpan. Selanjutnya kita masuk ke menu laporan. Menu laporan ini adalah menu yang memuat hasil dari input data pada menu master data. Berikut adalah laporan data karyawan yang sudah kita input pada proses sebelumnya. Di sini kita dapat mencetak laporan data karyawan dengan mengklik tombol cetak. Maka akan keluar output berupa laporan data karyawan lengkap beserta tanggal dan juga nama kepala sekolah dari SMKF Bakti Kencana Bogor. Kita dapat menyimpan data laporan ini dengan mengklik save ataupun kita bisa mencetak dengan mengklik tombol print. Selanjutnya kita masuk ke laporan data guru. Laporan data guru ini memuat informasi data-data guru yang sudah kita input pada proses sebelumnya. Sama seperti laporan data karyawan, pada laporan data guru ini kita pun dapat mencetak dan akan keluar output berupa laporan data guru pada SMKF Bakti Kencana Bogor. Kita bisa menyimpan
dengan mengklik tombol save dan juga mencetak dengan mengklik tombol print. Selanjutnya kita masuk ke laporan data kriteria. Pada laporan data kriteria ini akan muncul data-data kriteria yang digunakan dalam menentukan kelayakan sertifikasi guru yang digunakan pada SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor. Kita pun dapat mencetak laporan data kriteria ini dengan mengklik tombol cetak dan akan muncul output seperti ini. Kita pun dapat menyimpan laporan data kriteria ini dengan mengklik tombol save ataupun mencetak dengan mengklik tombol print. Selanjutnya kita akan masuk ke menu laporan proses penilaian. Pada halaman laporan proses penilaian ini akan memuat data-data dari setiap guru dan juga nilai yang sudah kita input pada proses sebelumnya. Laporan proses penilaian ini dapat kita cetak dengan cara mengklik tombol cetak. Setelah mengklik tombol cetak, akan muncul tampilan untuk laporan data penilaian pada SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor ini. Kita pun dapat menyimpan laporan ini dengan mengklik tombol save dan mencetak dengan mengklik tombol print. Selanjutnya kita masuk ke laporan proses hasil. Pada laporan proses hasil ini memuat hasil dari perhitungan matriks dan hitung bobot yang sudah kita lakukan pada proses sebelumnya. Terdapat nilai-nilai dari matriks dan juga bobot dari kriteria 1 sampai kriteria 5 dan juga totalnya. Kita dapat mencetak laporan ini dengan mengklik tombol cetak, maka akan muncul laporan berupa data hasil penilaian untuk penilaian kelayakan sertifikasi guru pada SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor ini. Kita dapat menyimpan laporan ini dengan mengklik tombol save dan mencetak dengan mengklik tombol print. Setelah selesai melakukan semua proses penilaian, kita dapat keluar dari aplikasi dengan mengklik tombol logout yang terdapat pada menu user. Lalu kita akan kembali ke halaman login. Sekian simulasi aplikasi sistem pendukung keputusan menentukan kelayakan sertifikasi guru menggunakan metode simple additive rating pada SMKF Bakti Kencana Bogor. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dan juga Ibu Bapak dosen Universitas Indraprasta PGRI. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam cara saya menyampaikan video simulasi program ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.